Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jack dari tim Jati Diri Center Indonesia, masih bersama dengan mentor jati diri kita Pak Sugeng Jurinenggo. Selamat datang kembali Bapak. Ya. Terima kasih. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Semoga kawan-kawan di sana semuanya juga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video yang ke-10 ini Pak ya, 10 ini kita akan menyampaikan lagi masih terkait dengan kriteria jati diri, karena kemarin baru sebagian, mungkin baru kalau dihitung berarti dari 81 kategori kita baru menyelesaikan 12 kategori jati diri ya. Jadi masih banyak nih, masih panjang. Kita sengaja mungkin setiap episode saat ini 3 atau 4 kita upayakan untuk bisa muncul, dan kawan-kawan perlu ketahui bahwa yang kita sampaikan ini mungkin hanya sekilas ya, atau hanya sebagian dari kriteria atau sebagian dari penjelasan terkait dengan jati diri, mengingat panjang sekali kalau kita jelaskan total semuanya satu persatu. Tetapi yang paling utama adalah kita di sini ingin memberikan kawan-kawan penjelasan singkat terkait jati diri kawan-kawan, kemudian ekspresi ya, atau langkah kehidupan yang perlu dilakukan. Itu yang kita nomor satukan Pak ya. Mengingat mengetahui jati diri itu amat sangat penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana berekspresi. Nanti untuk lebih lanjutnya, untuk penjelasan jati diri kawan-kawan, kita ada bab sendiri nanti yang akan kita ulas. Tapi dengan waktu dan situasi yang ada, kita akan lebih fokuskan pada apa yang perlu kawan-kawan lakukan dulu. Tapi ingat, yang nomor satu harus dipelajari oleh kawan-kawan adalah cara mengetahui atau cara mengenal jati diri kawan-kawan dengan rumusan atau teori jati diri A tambah B sama dengan C, di mana jati diri adalah A garis miring C. Kalau yang belum paham, tonton di video sebelumnya. Cari di bab bagaimana menemukan kode atau menemukan jati diri atau jumlah atau angka jati diri kawan-kawan. Nah, setelah itu kawan-kawan akan lebih enak untuk mengikuti video selanjutnya. Baik, kemarin kita sudah pada penjelasan di pribadi khusus otoritas 22, kelahiran fungsi dengan kategori khusus otoritas intelektual. Nah, sekarang kita udah masuk di kategori yang berikutnya, yaitu pribadi 23 Pak ya. Nah, pribadi 23 masih sama dengan kemarin secara fisik, bahwa pribadi dengan fisik 2 akan punya ciri khas itu di mata, pandangan yang tajam, kemudian di situ gesturnya memperhatikan ya, pemerhati ya. Untuk pribadi 23 ada nama jati dirinya, yaitu pribadi pemerhati yang melakukan perjalanan, yaitu 2 garis miring 3. Pribadi 23 ini masuk dalam kategori pribadi umum profesional ya, di mana acuannya adalah kebendaan atau infrastruktur atau hal-hal yang di luar kaitan dengan SDM ya. Ini profesional. Parameternya adalah perasaan. Baper oke, wajar. Kalau untuk orang 23 ya. Karena memang parameter utamanya adalah perasaan yang digunakan. Kemudian pribadi 23 ini mempunyai kelahiran satu kondisi ya, di mana keilmuan ya, punya kadar-kadar atau wadah keilmuan yang luar biasa, sesuai dengan nilai jiwa 3 juga, cenderung waspada, penyelidik ya, mempunyai kewaspadaan tinggi, dan cenderung ada mudah curiga. Nah gitu. Tetapi tidak terpengaruh pada sikon, lebih terpengaruh pada momen, nah, karena sebagai pribadi profesional ya. Kemudian di kelahiran kondisi juga dirujuk untuk berani, tidak takut bayangan, selama memang hal itu benar dan dengan manajemen yang tepat. Pribadi 23 ini punya kategori khusus ya, yang harus kita jelaskan juga, karena punya nilai jiwa 3. Nilai jiwa 3 harus melakukan ekspresi 5, yaitu inovasi terus menerus. Hampir sama dengan pribadi 13, tetapi mempunyai perbedaan. Di kalau 13 itu humanistik, kalau pribadi 23 ini lebih pada keilmuan ya, cenderung mempunyai kecenderungan untuk terus belajar
senang gemar dalam hal mencari ilmu, kemudian mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Nah, yang kita rujuk yang jelas sebagai pribadi profesional, jangan mengarah atau tereksploitasi dalam konteks yang sifatnya ranah hubungan sesama manusia atau dengan yang tumbuh kembang, tetapi fokuskan pada hal yang sifatnya karya atau kebendaan, ya, konstruksi karya kebendaan, bukan ke market, lobby, kemudian hubungan dengan sesama manusia itu nanti bisa memunculkan distorsi, kawan-kawan. Fokus pada kebendaan, ya, fokus pada karya-karya kebendaan. Untuk pribadi 23 dengan nama pemerhati yang melakukan perjalanan ini dirujuk, diberikan saran untuk melakukan ekspresi 6-5. 6 itu pengabdian. Ingat kawan-kawan, untuk pribadi dengan fisik 2, pengabdian, sekali-kali kita sampaikan pengabdian dan pengabdian. Karena dengan pengabdian murni, pengabdian yang tulus, itulah cuannya akan datang. Rezekinya lebih mudah, ya. Mendingan dengan kawan-kawan berjuang bisnis, cari untung, justru bisa buntung. Tetapi ketika kawan-kawan dengan fisik 2 melakukan pengabdian real secara fisik, secara nyata, justru disitulah keuntungan, kesuksesan, keberuntungan dari kawan-kawan yang akan mendatangi kawan-kawan. Gitu. Ada suara kayaknya. Suara biasa tes knalpot kayaknya, Pak. Jadi untuk kawan-kawan dengan jati diri 23 dirujuk untuk melakukan 6-5. 6 itu pengabdian, 5 inovasi. Ketika terkait dengan karya-karya konstruksi, karya-karya fisik, karya-karya kebendaan, atau karya-karya yang misalnya di dunia media gitu ya, anggaplah di dunia advertising, pribadi dengan 23 itu lebih cepat penyiapan skrip, ya, terus kemudian otomotif misalnya kalau yang bab otomotif, misalnya nih di satu toko elektronik lah misalnya, ya, kawan-kawan tidak lebih ke arah market, tetapi lebih kepada service kebendaannya, itu bukan service pelanggannya, gitu. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Mungkin nanti bisa dikembangkan, atau yang kalau tidak jelas bisa dikonsultasikan dengan kami. Kawan-kawan juga bisa nanti di bawah di komentar, yang masih bingung komen aja, nggak apa-apa. Mau komen apa aja boleh kok. Kalau jati diri semua memaklumi. Nah, jadi itu yang untuk pribadi 23 ya. Kita lanjut ke pribadi 24. Kita buka dulu agar tidak salah acuannya, Pak. Ya, pribadi 24 kawan-kawan. Pribadi 24 ini merupakan pribadi khusus liberal profesional. Nah, di mana fisik 2, lahir 2 dengan nilai jiwa 4, ya. Khusus liberal profesional, Pak, ya. Acuannya ada, parameternya adalah penglihatan, pemikiran, penglihatan dan perasaan. Nah, penglihatan dan perasaan itu parameternya ada 2. Jadi sekali lagi kawan-kawan, untuk orang-orang khusus, ya, baik otoritas maupun liberal, parameternya 2. Kalau super khusus nanti 4 parameternya, kita bahas di belakang. Untuk pribadi khusus liberal, pribadi khusus liberal profesional ini 24 itu mempunyai acuan dalam kehidupan itu ke ranah fisik juga, ke ranah kebendaan, bukan ke ranah SDM, ya. Kita kalau bicara SDM berarti itu bahasa gampangnya aja kawan-kawan, istilah gampangnya. Tapi kalau bicara ranah SDM berarti kita mengacu pada hubungan dengan yang kehidupan, hubungan dengan manusia yang lain, atau hubungan dengan hal yang tumbuh kembang atau hidup, Pak. Tetapi kalau kebendaan jelas ya, produk, ya, benda mati, gitu, ya, material gitu. Tapi nanti ada pembahasan lain lagi kawan-kawan, masalah zat dan kondisi, masalah nanti benda yang keras, benda yang abadi, dan benda yang lembut, itu nanti ada pembahasan yang lain. Ikuti terus pokoknya videonya, banyak dah ini yang kita singkat dulu sementara waktu ini. Pribadi 24 mempunyai fisik yang tadi pemerhati, resort, mata nampak tajam, nampak memperhatikan. Kemudian dari sisi lahiran 2 mempunyai sisi humanistik yang sangat tinggi, ya, luar biasa. Sopan santun, kemudian nampak kemanusiaannya tuh nampak manusiawi sekali. Itu kalau pribadi lahir 2 kawan-kawan. Kemudian dengan nilai jiwa 4. Nah, nilai jiwa 4 ini mempunyai
penilaian atau mempunyai nilai ketertutupan. Jadi ada ranah atau pribadi yang tertutup ya, pemerhati yang tertutup, pemerhati yang menikmati. Kalau nama jati dirinya itu 2, 4 itu adalah pemerhati yang menikmati. Nah sehingga kadang bukan autis, beda sama autis, tetapi mempunyai dunia sendiri gitu ya. Jadi punya keasikan terhadap apa yang dilakukan sendiri. Nah di sini dirujuk untuk melakukan yang namanya 6-4. Perlu kawan-kawan ketahui 4 di nama jati diri dengan 4 di ekspresi itu berbeda. 2 ya melakukan 6, berarti pengabdian nomor 1 ya. Melakukan aktivitas kehidupan dari awal itu tidak diniatkan dalam konteks bisnis, tidak diniatkan konteks mencari keuntungan untuk kepentingan sendiri. Tetapi kalaupun mencari keuntungan adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bersama, kepentingan banyak orang ya. Pengabdian. Nah, disitulah justru cuan akan muncul, disitulah kesuksesan akan muncul, keberuntungan akan mengalir. Kemudian 4 secara jiwa ya tertutup melakukan 4 ya Pak Sugeng ya. Ini 4 ini ada kalimat yang harus diperjelas. Mengingat apa? 4 secara jiwa, kalau 4 secara fisik itu lebih mudah Pak ya, terbuka, tidak menutup diri gitu ya, mesti bersosialisasi gitu. Tetapi kalau 4 secara jiwa itu lebih kepada sesuatu yang membuka ranah diri, tidak menutup, tidak tertutup. Nah, jadi kalau pribadi 24 secara umum, secara penilaian jati diri itu memendam apa yang dirasakan, memendam apa yang jadi masalahnya, dan seperti itu sehingga akan muncul satu gejolak dinamika di dalam dirinya sehingga akan menjadikan tertutupnya hal-hal yang harusnya akan datang gitu. Nah sehingga di sini dirujuk untuk melakukan 4 juga. 4 yang dimaksud adalah terbuka. Tapi terbuka bukan berarti kemudian membuka semuanya ya. Ini dikembalikan lagi pada basicnya. Sebagai basic profesional, apa yang dibuka adalah kepada publik, kepada umum adalah hal-hal yang terkait kebendaan juga. Contoh kebendaan tuh gini. Seandainya saya pribadi dengan nilai jiwa 4, saya lagi bokeh nih, nggak punya duit, boleh berbagi dengan orang lain. Sorry lagi nggak punya duit nih. Itu bukan informasi, itu informasi yang nggak menjadi masalah. Kemudian saya nggak punya pekerjaan nih, bantu dong cariin pekerjaan buat saya. Misalnya, itu membuka diri. Masalah dibuka, nggak apa-apa. Tetapi jangan pernah membuka kepada orang lain kecuali kepada ahlinya, ya. Misalnya kepada tim jati diri, kepada lembaga konsultasi psikologi dan sejenis, oke. Tetapi tidak boleh kita katakan dilarang sekali atau distorsi apabila orang dengan nilai jiwa 4 membuka permasalahan terkait dengan keluarga, terkait dengan hubungan dengan istrinya, dengan suaminya, atau dengan keluarganya sedang bentrok, atau lagi berantem sama tetangga, dengan teman dan sebagainya, dengan rekan bisnis dan sebagainya, itu akan menjadi distorsi luar biasa dan akan menimbulkan masalah yang tidak kecil lah. Ini sudah masuk dalam konteks penelitian tim jati diri. Jadi untuk pribadi 24 diberikan rujukan untuk melakukan ekspresi 6-4. 6 dimaksud adalah pengabdian, 4 yang dimaksud adalah terbuka dalam konteks atau dalam ranah yang sifatnya kebendaan. Oke. Next ke jati diri selanjutnya kawan-kawan, yaitu jati diri 25. 25 ini namanya atau nama jati dirinya adalah pemerhati yang berekspresi atau pemerhati yang semangat. Rata-rata kalau ada 5-nya nanti ada kebulatan di kepala Pak ya. Tapi nanti kita bahas aja itu pas di fisik 5. Jadi pribadi 25 ini berarti pribadi yang mempunyai fisik 2 ya, tidak banyak kita bahas lagi. Punya nilai lahir 3. Lahir 3 ini mempunyai angka spiritualitas tinggi biasa. Jadi 3 ini menunjukkan sensor spiritualitas tinggi. Kalau kita kan punya panca indera, mungkin kalau pribadi-pribadi dengan kelahiran 3 ini punya sensor spiritual lebih six sense ya. Atau bahkan mungkin bukan hanya six sense gitu, bisa seven sense atau eight sense atau 10 sense gitu. Ada indera-indera lain yang di luar yang secara umum kita bisa ini kan kadang-kadang punya sight atau punya penglihatan batin lebih,
punya detektor spiritual lebih, punya detektor batin lebih gitu. Seperti itulah kira-kira. Kemudian pribadi 25 ini dengan indera spiritual yang seperti tadi, secara jiwa mempunyai jiwa yang berapi-api, jiwa yang sangat bersemangat. Dirujuk untuk pribadi 25 untuk melakukan ekspresi 6-3. 6 itu pengabdian, ya. Kemudian 3 itu untuk tidak gerusa-gerusu, untuk tidak terburu-buru dalam langkah, untuk meluruskan, membenarkan, luruskan, menepatkan langkah gitu. Jadi jangan terburu-buru dalam langkah, pikirkan betul atau pelajari betul sebelum melangkah, ya. Walaupun itu dari depan mata, jangan langsung, ibarat kata seandainya itu sebuah target, jangan langsung ditembak. Tarik napas yang pas, atur picunya ibaratnya seorang sniper. Baru begitu sudah tepat, yakin, tembak. Insya Allah. Tetapi kalau terbawa oleh semangat, terbawa oleh 5-nya, nah, biasanya apa yang kawan-kawan 25 inginkan dalam kehidupan ini distorsi dan kebanyakan gagal gitu. Jadi lakukan 25. Pribadi 25 namanya adalah pemerhati yang berekspresi atau pemerhati yang bersemangat. Kembali ke pribadi profesional. Ya. Kembali ke pribadi profesional dirujuk untuk ranahnya dalam ranah kebendaan, ranah yang sifatnya konstruksi fisik, ya, bukan ke hal yang sifatnya sumber daya manusia. Itu untuk pribadi 25. Lanjut ke pribadi 26. Kalau tadi barusan ini profesional, pribadi 26 ini pribadi intelektual, umum intelektual. Kalau tadi pribadi profesional rasa, ya, ininya ke rasa, kembali ke parameternya rasa. Sekali lagi kalau profesional pengguna rasa, intelektual pengguna logika. Pribadi 26 adalah pribadi intelektual, ya, umum intelektual dengan kelahiran 4, ya. Kelahiran 4 tadi sudah sempat kita bahas juga beberapa kelahiran 4, yaitu kelahiran 4 itu punya kategori dinamika yang naik turun, fluktuatif, ya, dalam dirinya, menggebu-gebu. Kadang punya keinginan-keinginan lebih, ya, nggak cukup satu, butuhnya pengennya 2. Gitu. Pandai-pandai mengelola keinginan-keinginan itu kawan-kawan yang punya nilai lahir 4. Kemudian dengan nilai jiwa 6, pengabdi yang bagus sih, pribadi yang punya nilai jiwa 6 ini termasuk kalau di seorang karyawan yang loyal, karyawan setia. Tetapi seandainya Anda hanya berhenti di situ, maka ya hidupnya akan begitu-begitu saja. Hanya akan dapat apresiasi predikat Anda pembantu yang baik, Anda pengabdi yang baik, Anda karyawan yang setia, karyawan yang loyal gitu. Tetapi untuk kemajuan diri ya harus melakukan, nggak maju-maju gitu. Harus melakukan ekspresi 2. Jadi kawan-kawan yang punya nilai jati diri atau kriteria jati diri 26 harus melakukan yang namanya 6-2. Pengabdian yang berbasis untung rugi. Ya, ini agak ini juga Pak, agak apa ya? Agak harus ada penjelasan tambahan Pak. Gimana? Fisiknya mengabdi, ya, tetapi jiwa harus untung rugi, harus bisnis, harus berbisnis. Ini gimana Pak Sugeng? Coba penjelasannya mungkin. Jadi secara fisik itu 2 memang mengabdi. Cuman ketika dia punya nilai jiwa 6 harus melakukan untung rugi. Artinya di sini secara fisik kan udah digaris bawahi. Ketika berekspresi itu fisik. Ya, fisik mengabdi. Oke, terus kemudian yang dimaksud untung rugi atau berarti gimana Pak? Teknisnya Pak? Teknisnya ketika kan dari awal bahwa teori jati diri itu merujuk ekspresi fisik. Okay. Adapun jiwa itu kan artinya mengikuti apa yang diekspresikan fisik. Okay. Nah, disitulah ada sebuah keuntungan yang mesti harus dia dapatkan. Ketika dia memang pure berangkat dari sebuah pengabdian. Artinya 2 kan melakukan 6 pengabdian kan? Iya. Terus kemudian 6 melakukan 2. Nah, ya. di situ ketika ekspresinya 6, otomatis itu secara fisik, ya, secara jiwa itu pun menguntungkan. Berarti khusus untuk pribadi 26 ini ada penjelasan lain atau ada keuntungan lain yang diterima, di mana ekspresi fisik, ketika ekspresi fisik diutamakan, secara otomatis keuntungan akan didapatkan. Gitu Pak ya. Ini khusus untuk pribadi 26 kawan-kawan. Oke, jelas ya. Next
kita akan lanjut ke pribadi selanjutnya, yaitu pribadi 27. Tetapi karena waktu juga yang tidak mengizinkan kita, ingat kawan-kawan, ekspresi ini ya adalah percepatan. Ekspresi ini sifatnya akseleratif. Jadi kawan-kawan tidak boleh berpangku tangan dalam kehidupan. Artinya norma tetap laksanakan hal-hal positif dalam kehidupan, tetap pola hidup sehat, tetap normatif secara aturan hukum dan sebagainya. Tetapi dengan dibantu kawan-kawan melakukan ekspresi lahir batin ini luar biasa. Otomatisasi suksesnya tuh mendekatnya luar biasa cepat. Oke, gitu kawan-kawan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Jack dengan Pak Sugeng Yurinenggo, mentor jati diri kita. Tetap semangat, salam jati diri, salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.